ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح المغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم أما بعد. Alhamdulillah. Piye kabar kabeh? Alhamdulillah. Wis sepuh masalah. Sing arahe loro sapa? Katakan. Ustaz Syafi, masyaallah tak kerasa. Saya Nabi, kan? Timur tu. Ya wes, semurung kata apa. Kalau ya, jodoh sih. Amin. Ya, izin karo keluarga khusus kelasmu bertahun oleh dirinya, ya. Sekarang beratur, kenapa saya sampai? Enak ya. Iki wis ratusan, mungkin nenek sering maulid sudah dibuat di sini sejak zaman ini. Karena nenek orang Rabi mesti maulid. Siapa sih minyak ini? Sampai kemudian. Oh terakhir. Setahun aja. Ini banyak peristiwa. Karena nek wong ini sering hadir ini ke urung Rabi, baru insya Allah. Wong biro, wong diangkat menjadi legend. Allahu Ta'ala. Alhamdulillah. Arab bahasa para berjalan kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita kalau melihat perjalanan zaman, sebenarnya skenario hidup itu sudah ada, panggungnya berulang, namun pemainnya selalu ganti-ganti. Dan ini tidak akan berubah. Sunnatullahi allati qad khalat min qabl wa lan tajida li sunnatillahi tabdila. Jadi sunnatullah yang sudah berlaku sebelumnya ini akan terus terjadi dan tidak akan terjadi tabdil, perubahan sama sekali. Akan terus terjadi. Apa intinya sejarah itu? Idza ja'al haq wa zahaqal batil. Idza ja'al haq wa zahaqal batil. Jika kebenaran datang, kebatilan pasti tumbang. Ini pakem. Ini tidak akan berubah. Carilah sejarah, hatta itu cerita paling doif yang pernah ada. Pembawa kebenaran terus kalah itu tidak ada. Maka para ulama mengatakan likulli Musa Fir'aun wa likulli Fir'aun Musa. Setiap ada orang yang mengambil peran sebagai Fir'aun, pasti sudah ada yang mengambil peran jadi Musanya. Nanti ada yang memainkan peran sebagai Hamannya, ada yang menjadi ulama suknya namanya Bal'am bin Ba'urah, ada yang awalnya memusuhi tiba-tiba beriman seketika, yaitu para penyihir menjadi sahabat-sahabat Nabi Musa yang imannya itu saking tingginya siap mati di tempat setelah masuk Islam.
Jadi skenario hidup itu Quran. Setiap ada ayat dalam Al-Quran pasti ada yang membawa benderanya. Kalau di dalam Al-Quran disebut tentang kisah-kisah kaum Lut, ada yang membawa benderanya penyakit itu. Kalau di dalam Al-Quran cerita tentang kaum Ad, ada itu yang menyembah kekuatannya sebagai standar kesuksesan dalam hidup itu kekuatan. Ada itu. Ada yang seperti kaum Samud, kecerdasan, arsitektur, saking pinternya orang Samud itu ilmu falak. Dia kalau panen itu tidak ada yang ngetik, dihitung falaknya, taruh keranjang, jatuh. Itu falaknya jatuh. Dan mereka itu kalau buat gunung itu dipahat, itu bisa buat sirkulasi udara hanya lewat ventilasi. Kalau musim panas dingin, kalau musim dingin panas, beliau bisa maju, tapi berakhir semua di azab. Jadi semua ayat, semua kisah ada pembawa bendera yang menjadi lakon terus bergulir. Jadi dunia itu seperti panggung, skenarionya Quran, pemainnya ganti-ganti. Sehingga ketika Sayyidina Abdullah ibnu Mas'ud membawa kepalanya Abu Jahal di hadapan Nabi di perang Badar, maka Nabi menunjuk kepalanya bilang, "Hadi Fir'aun hadi ummah." Karena yang jadi lakon Musa ketika itu beliau. Dan itu terus terjadi. Kisah ini tidak mungkin berbalik. Terus ada. Nah, saya pikir itu kita ini lakonnya apa? Kita sekarang lakonnya apa? Maka teman-teman yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, saya cuma ingin mengingatkan satu hal di momentum Maulid Nabi ini, kisah orang baik itu selalu bersilsilah. Dan kebaikan yang mereka terima itu sifatnya bersama. Itu saja. Kayak apapun keadaan itu, sahabat itu macam-macam. Ada sahabat yang menonjolnya itu dari segi khusyuk, semua menonjol, seperti Abu Dzar al-Ghifari. Tidak bisa kumpul orang. Abu Dzar itu sahabat, tokoh sahabat, sangat lama gak bisa kumpul orang. Sampai Nabi mengatakan, kamu ini apa-apa sendiri, matimu juga sendiri. Betul, mati sendiri. Gak bisa kumpul orang. Ada yang pandai jadi duta, pokoknya orator. Ada yang kayak Amr bin As, orangnya gak bisa diatur. Kalau jalan itu saya di rumah melakukan mau milih kakaknya diatur. Senengnya ngatur kakaknya diatur. Itu siapa? Amr bin As. Ketika Sayyidina Muawiyah jalan, kata Sayyidina Umar, melaku koyok ini rojo. Gaya melaku ini rojo. Betul, jadi raja. Jadi berbagai macam karakternya sahabat. Ada yang latar belakangnya dulu itu Buddha. Tapi intinya semua mereka itu sahabat Nabi pilihan. 124.000 karakternya bermacam-macam. Ada yang sesuai guyon itu. Tapi Ahlul Badar repot ya. Guyon. Ada sahabat itu namanya Nuaiman. Wah, insyaallah. Insyaallah. Yang terjadi parah. Pernah dalam satu safar dia bareng dengan rombongan. Waktu itu dipimpin oleh Sayyidina Abu Bakar, safar diutus oleh Nabi. Perbekalan dipegang oleh koki. Nah, kata Sayyidina Abu Bakar, kamu wahai Nuaiman jaga makanan sama kokinya. Kami ada tugas. Terus Nuaiman bilang, keluar aku. Tunggu apa ya? Tunggu Sayyidina Abu Bakar. Dia keluar. Nah, ada kecil, ada kafilah lewat deh. Saya punya budak, saya menjual, tapi punya kelemahan. Ini orangnya gesit, pintar masak. Cuma satu hal, nggak pernah mengaku dia jadi budak.
Piro beli. Akhirnya tak ikat. Saya bukan budak kalah. Jadi mau bakar mana? Loh, mana Rocky? Cerita dia. Astagfirullah, dikejar, diganti sama saya mau makan. Guru Masya Allah. Pernah suatu hari ada orang tua buta tidak masuk masjid, megang-megang, tiba-tiba kencing di pojok, mau kencing, bentak sama sahabat, "Hei, ini masjid." Wah, maaf. Dilihat kalau itu Nuaiman, dipegang, bawa ke pojok satunya. Di sini aja. Ada kencing di situ. Oh, dibentak sama sahabat. Sudah dibilang cuma tadi ada yang nuntun saya. Siapa sih yang nuntun saya? Tadi saya lihat Nuaiman yang nuntun. Oh, lihat aja. Sampai saya ketemu Nuaiman, tak pukul sampai sama tongkat penuntun itu. Akhirnya sudah berapa hari lupa ini Tuhan. Tidak ganti Nuaiman. Masih kat Nuaiman enggak? Oh iya. Yang kerjanya itu loh. Iya. Mau balas? Ayo ikut saya. Dia sendiri tuh. Dibawa ke belakangnya Sayyidina Utsman sedang sholat. Aiki wongi. Akhirnya Sayyidina Utsman pukul belakang itu jatuh. Dan itu khalifah itu. Khalifah. Maka sahabat marah, keterlaluan ini. Keterlaluan. Apa kata Sayyidina Utsman? Jangan ada yang sentuh dia. Ahlul Badar itu. Karakter sahabat macam-macam. Tapi semua orang-orang mulia sepakat para ulama mereka wali. Ya enggak? Wali apa? Sehingga Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami menulis dalam kitabnya Fatwa Al-Hadis ya, bahwa Sayyidina Abdullah bin Mubarak pernah ditanya, mulia mana antara Muawiyah bin Abi Sufyan yang masuk Islam setelah Fathul Mekah dengan Umar bin Abdul Aziz, seorang tabi'in yang keadilannya dinikmati seluruh umat Islam. Mana yang mulia? Apa kata Sayyidina Abdullah bin Mubarak? Jangankan Muawiyah, debu yang menempel di hidung keledai Muawiyah yang ketika itu berjalan bersama Rasulullah itu lebih mulia daripada 1000 orang seperti Umar bin Abdul Aziz. Apa kata Imam Ibnu Hajar terkait kisah ini? Beliau mengatakan maksudnya Sayyidina Abdullah bin Mubarak, makom sahabat itu tidak bisa dikejar oleh siapapun, oleh orang generasi sama. Karakter macam-macam. Tapi yang buat mereka istimewa apa? Punya nisbat dengan Nabi. Pernah ketemu, sohbah, setia, cinta, wafat, membawa iman. Derajatnya sudah gak bisa dikejar itu. Awalnya itu karakter macam-macam. Enak sih bujon, enak sih khusus, enak sih kitab, enak sih nyatet uang, wis urut. Aku paling mau diri. Enak sih macam-macam. Walaupun karakter, hobi, latar belakang, tapi karena punya guru, suhbah dengan kiai. Nah ini loh yang unik ya, suhbah dengan kiai, cinta. Tinggal satu ya, final, mati membawa cinta dan ilmu. Makanya nggak usah terlalu ya, coba kayak mesos nggak usah ya. Saya suka aku betul. Saya sendiri itu kisah ahli dunia itu kalau kita ikuti garis support ini. Jadi yang tadi baru dipercaya besok sudah kita korban. Beda dia. Berubah lagi. Yang tadinya kita benci berubah jadi kita bela, yang kita bela berubah jadi musuh. Mulai sini sudah nggak usah bahas itu. Yang penting kita itu setelah orang itu punya guru yang soleh, menerima sanad,
menerima ilmu, bersemayam merasa cinta di dalam hatinya, awet situ dan karena terima penting yang lain. Miskin mau kaya itu tidak ada urusan. Kalau mau kaya betul itu kumpul guru nanti masyarakat. Di sana sudah nggak ada status sama semua. Kaya miskin, apes, kaya kayak sahabat Nabi. Makanya awakmu beruntung, ngaji, punya guru yang soleh, dan ini mata rantainya tidak akan bisa putus. Ila yaumil qiyamah. La tazalu ta'ifatun min ummati zahirin 'alal haqq hatta ya'ti amrullah. Artinya apa? Hatta ya'ti amrullah. Kelompok ini tidak banyak, sedikit. Ta'ifah itu dikit. Kamu baca kitab-kitab hadis itu di Syarah Abu Daud itu, siapa Ta'ifah ini yang selalu dibela oleh Allah Subhanahu wa taala? Cirinya mereka itu la yakhzuluhum man khadalahum. Enggak bisa direndahkan oleh orang yang ingin merendah mereka. Kayak menangan aja. Tidak la yadurruhum la tadurruhum lawmatul la'im. Enggak bisa membahayakan mereka celaannya orang yang mencela. Dalam riwayat lain, hatta yakhruja akhiruhum yuqatilu masihad dajjal. Nanti yang akhir kelompok ini tugasnya memerangi dajjal. Berarti Ta'ifah ini yang terakhir yang menutup siapa? Imam Mahdi yang masuk ayat. Tapi ini selalu ada bergulir dan ini bersilsilah beruntung. Tapi ingat, mereka ini bukan majmua besar, tapi Ta'ifah dikit. Nah maka jangan goyah. Kata para ulama, saya mau Ta'ifah ini. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, kalau bukan ahli hadis itu siapa lagi? Dia ngomong darah ya, Ta'ifah aja. Saya senang hadis. Ini mau hadis, kalau ini ngantuk-ngantuk tahu kan? Siapa yang tahu tengah blog? Ayo, katakan. Ada yang mengatakan mereka hanyalah ulama, karena ulama itu Ta'ifah, ulama yang rebah. Ada sebagian ulama mengatakan, nah ini saya lebih condong dan pendapatnya, yaitu pendapat Al-Imam An-Nawawi. Beliau mengatakan siapa Ta'ifah ini? Ta'ifah ini sebenarnya sekelompok kecil di kalangan umat yang memiliki amalan andalan. Ada yang andalannya itu zikir, mereka lah orang-orang torekoh. Ada yang andalannya itu taklim, mereka itu ulama-ulama. Ada yang andalannya itu senjata, mereka para mujahidin. Nah, kalau begini kan enak jadi. Ada yang amalan andalannya itu zuhud. Ini saya heran nih, paling sedikit ini. Paling sedikit. Makanya ketika Jenderal Qatadah itu perang menghadapi Romawi, itu pasukan Romawi itu seperti bentangan lautan. Banyak sekali melawan kita. Maka beliau galau, susah, banyak sekali melawannya. Pasukannya sedikit. Jenderal Qatadah namanya. Maka beliau langsung balik badan. Hal fikum zahid. Di tengah kalian ada yang zuhud enggak? Langsung main zuhud. Di belakang ada satu. Si Jika. Iya satu. Siapa? Muhammad bin Wasi. Sedang apa ya? Sedang nyanggah busurnya sambil telunjuknya ngangkat ke langit. Maka tersenyum. Demi Allah, telunjuknya Muhammad bin Wasi dalam keadaan menenteng busurnya itu sudah mencukupiku, seakan-akan aku memiliki 1000 tombak, 1000 pedang.
betul menang. Jadi kehadiran orang-orang zuhud di tengah-tengah pasukan itu jadi mendatangkan pertolongan Allah. Ini syirzimatul qalilun ini dikit betul ini. Ini kaum dikit ini. Pokoknya zuhud, nggak mau dunia. Nah, maka kita ini sangat baik kepada harakah-harakah Islam. Ada yang menonjolnya itu di bidang ilmu, ada yang di bidang senjata, ada yang di bidang toreko, ada yang orang dakwah. Intinya mereka itu ahli, profesional dalam amalannya itu. Nah, itu taifah. Nah, akhirnya kan kalau kita bilang ahli hadis, ahli bikin kamu masalah itu, aku tutup. Ya mending kita ke Imam Nawawi aja, jadi kena semua. Ya tinggal tunggu tanggal mainnya aja, benar apa enggak gitu. Ya, jadi akhirat kita punya. Ya ringkas cerita ya. Ini antum sudah ada yang berumah tangga. Ini zaman yang kita hadapi ini berat. Semakin ke penghujung semakin berat. Mazal zaman ila syiddah wa mazal an-nas ila bukhla. Jadi semakin lama zaman itu semakin berat kita hadapi. Dan orang-orang yang kita hadapi itu semakin kikir, semakin bakhil. Nggak ada orang mikirkan perut kamu, tidak ada. Orang tuh pikir sendiri-sendiri. Apa? Cinta? Enggak. Yang penting aku somangan. Itulah keadaan zaman semakin di penghujung. Nah, maka di sini ada dua mazhab. Ada dua mazhab. Ada mazhab lawan arus. Itu apa? Cara gue aku kan. Zaman gue aku KHP. Gak. Wis gak duwe opo ya kan duwe. Ini berat. Pokoknya dia nggak mau mengikuti arus zaman. Ini berat, lawan arus. Ini mazhab lawan arus ini berat ini. Nah yang kedua ada, tapi kalau kuat yang satu ini alhamdulillah ya, tapi ya rasa dewi. Keramus tenang kalau lihat kebatilan kita tanding kali-kali mau tangkap penjara rasakan. Dia keluar munime, ada memang kelompok begitu, memang pelawan arus mereka. Ya memang kuat, gimana lagi? Ya memang Allah beri begitu. Nah ada mazhab, mazhab ikut arus. Tapi ikut arus, dia memang hanyut, tapi dia pakai pelampung. Ya dia nggak hilang, dia tetap waspada. Dia ikuti, cuman tetap mereka ini berada di pelampung syariat. Itu kalau ini darurat. Nanti ya topikul mahdurat bahaya nih kalau pol ada yang harus ada dua mazhab. Ada mazhab ketiga. Ini buat arus sendiri. Nah, mazhab ini ada mazhab ketiga. Dia nggak lawan dan dia nggak ngikuti, tapi dia buat arus sendiri. Siapa mereka? Itu orang-orang yang ada dalam pondok pesantren. Kita ngerti menteri ini apa bu? Nggak tahu. Nggak ada, pokoknya ngerti nih. Mulang tanggal siji ngecek. Ibu anu ngasih bojo, ibu sudah anak, terus itu ada masjid, maulid, ngajar. Bener. Kayak dia nggak tahu dunia ini sedang apa, nggak tahu kan, nggak peduli dia. Dan dia juga nggak ikut arus, biasa-biasa aja, biasa. Nggak melu bahas-bahas politik juga, Jawa. Nah, menurut saya kaum yang ketiga ini yang lebih selamat. Dan itu yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin. Beliau mengatakan sepenuhnya meninggalkan makhluk alias lawan arus
Itu abot. Kumpul makhluk katut, ya abot juga. Terus buat arus sendiri, buat hongkong, buat madrasah, buat suasana agama, nggak ngerti sudah yang lain keluarnya apa, nggak ngerti ngene, itu paling enak, ya. Cuma tuh guru semua ini ya. Nah, kalaupun antum keluar, ya tempatnya di madrasah, berjuang di Pulau Jawa. Oke, benar ya? Benar ya? Kalau ada salah bilang ya. Menurut saya begitu. Buat harus. Nah, terus kalau saya viral-viral, gue awakmu ditekani. Pas saya, iya, ceramah, jangan lupa link, sing notifikasi, jangan lupa sampai sing model-model ngono ya. Kok terkenal, ya akhirnya diparani karo ahli dunia, dijadikan alat. Yo nek kuat, nek ora. Santri paling hati kelunuk, ya terus lugu, tapi dulu goyang langit. Kayak sahabat itu lugu sahabat. Enggak begitu kenal dunia, tapi menguasai dunia. Kita ini kepingin ahli dunia, tapi nggak menguasai dunia. Agak repot. Kayaknya kok ngerti apa-apa tapi nggak ngerti apa-apa. Repot. Kalau sahabat enggak, saking lugunya sahabat ketika terjadi penaklukan Qadisiyah, itu beberapa sahabat tuh makan kapur barus. Oh kayaknya uyahnya Persi kok kayaknya. Ya baca kapur barus. Itu ketika pembendarahan Persi itu dibawa ke Madinah, itu karpetnya Persi itu diceritakan di kitab Bidayah Nihayah Ibnu Katsir, itu disulam pakai emas. Itu oleh siapa nih gede-gede emas ini karpet. Gede-gede Sayyidina Ali dapat satu potong dijual 200.000 dirham. Gajah dibawa gajah Persia itu dibawa ke Madinah. Kan belum pernah baca surat Al-Fil, belum pernah tahu Al-Fil. Jadi apa dong? Wah, ada makhluk Allah kayak begini. Lalu dia lugu, tapi menguasai dunia. Jadi apa ya? Jadi kekuatannya itu kekuatan iman dan yakinnya. Dia nggak ikut arus dunia, tapi semua ahli dunia tunduk. Ahli dunia lihat dia terkesan. Tenang. Seperti ada seorang utusan Persia datang ke Madinah. Sampai Madinah tanya, saya duta dari kerajaan Persia. Saya mau ketemu dengan King Umar Khattab. Apa? Jadi siapa? Raja? Raja. Loh, bukan raja. Bukan. Terus apa? Khalifah yang meneruskan dan yang mengganti tugas Nabi kamu. Istananya di mana? Istana. Karena tuh rumahnya situ. Gak punya istana, kan? Terus di mana saya bisa temui? Masjid. Kalian datang itu masjid. Bisa saya bertemu dengan pimpinan kalian Umar bin Khattab? Sahabat bilang, mau kenapa? Oh saya ingin ketemu. Sedangkan ada masjid itu di pohon itu tidur. Nah, ternyata dilihat Sayyidina Umar kan sebelum itu selalu bawa durrah. Nah, durrah itu artinya pecut diputar, pecut diputar. Itu jadi bantal taruh di sini. Itu kebiasaan Sayyidina Umar. Di bantalnya pecut. Ngelihat Sayyidina Umar tidur di bawah pohon, apa katanya? Bangun saja. Nangis ngelihat tidur orang takwa gitu loh. Nangis. Kenapa kamu nangis? Wahai Umar, setiap namamu disebut di depan raja gemetar lututnya. Bayanganku itu kamu berada di istana singgah sana, tidur di bawah pohon. Terus kenapa? Betapa tenang hatimu Umar
Raja itu zolim, makanya dikawal kemana-mana. Tidur nggak sembarangan, betapa tenang hatimu, sampai lagi tidurnya orang takwa itu datang hidayah. Akhirnya putusan Persia ini nggak jadi pulang Persia. Dah saya nggak mau pulang, saya masuk Islam. Akhirnya di situ terus ya. Padahal diutus oleh raja. Iso para turun iso koyo bunuh. Insyaallah turun nama jadi. Nomor hampir bilang. Ike. Terus kalau ingin ketemu jenengan pripun Ustaz? Al-Fatihah. Ini serem ya. Asli aku kok ketemu sing ngene-ngene berodok tenan. Asli. Masya Allah. Kayak kehidupan sahabat. Wallahu ta'ala. Tak ada nih mulai tunang. Ini ada? Insyaallah. Ya, maulid tahun depan sih dia. Ini loh, wong ini niat maulid tahun depan. Engko karena berkah keagungan ingin mengagungkan Nabi. Umur itu betul. Niat aku tak niat maulid. Ini malaikat nulis waya niat maulid wis dicus kan Nabi iki. Iya, karena ada amal-amalan itu dosa-dosa yang mengurangi umur. Sebagaimana ada amalan-amalan yang dapat menambah umur. Ya dawuh Imam Haddad iki tak anggap iki pesen kula khusus nang awakmu pengin umure dawa terus mulya. Dawa bejo. Enak dawa nyumpeki mending pasti ya. Dawa bejo. Caranya gimana? Dawa mengatakan, setiap kamu ketemu dengan orang tua, hormati, sayang, cium tangan. Kamu anggap dirimu nanti kalau umur segitu diperlakukan seperti itu. Karena dalam sebuah hadis, barang siapa yang memuliakan orang tua, maka Allah Subhanahu wa taala akan datangkan orang-orang untuk memuliakan dia ketika dia berumur seperti itu. Kata Imam Haddad menunjukkan orang yang menghormati orang tua umurnya akan dipanjangkan. Semakin tua, semakin panjang. Dan orang-orang akan datang untuk menghormati dia seperti dia menghormati orang tua. Makanya jumpa lama orang tua ya. Goblok lu karku iki. Iya. Karena bocah dia kalau awam. Ya. Malam yuwaqir kabirana walam yarham saghirana falaysa minna. Siapa yang tidak menghormati orang tua, tidak menyayangi anak-anak, dia bukan termasuk umatku. Saya hormati orang tua, terutama senior. Aku termasuk sebenarnya saya sakit tekol ini. Tua orang umur sama mono, diundang-undang maulid. Harus gitu, hormati orang tua. Masya Allah. Kadang santri itu dengan ilmunya untuk menghormati orang gak punya ilmu itu susah. Kecuali yang punya basyo. Walaupun rodok gini, wong tua ngurui salah-salah sisa. Wes bah, turu kuwi lebih dibanding setan daripada setan daripada ibadah. Serem ngono.
80 sekian. Orang-orang dulu itu karena senang menghormati orang tua. Wallahu ta'ala. Cakap ya? Ya cara inti. Terus nih ada maulid Nabi, panganannya ini pangan sing akeh. Ya. Karena setiap yang disuguhkan saat merayakan maulid itu berkah. Coba golek ono kitab. Jadi ini gak salah Mirqatus Su'ud. Ya, Mirqatus Su'ud. Itu Sarah Barzanji karangan Imam Nawawi Banten. Sarah Barzanji. Jadi Mbah Nawawi Banten dua kitab Sarah Barzanji. Nek gak salah jenenge Mirqatus Su'ud. Aku dulu. Kono-kono kene pembahasan makanan yang disuguhkan ketika maulid itu apapun itu, airnya, makanan, nek dimakan berkah. Berkah dan di antara keberkahannya menyembuhkan penyakit. Mana kau sama di kolesterol berat badan segala macam. Enak nih maulid. Makan, ya. Niat semoga berkah makanan maulid. Allah sembuhkan sakit zuhir, sakit zuhir seketika. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Kama shallaita wa sallamta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Allahumma arham ummati sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummati sayyidina Muhammad. Allahumma tajawaz an ummati sayyidina Muhammad. Allahumma alif ma qulub ummati sayyidina Muhammad. Allahumma ij'alna min ummati sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummati sayyidina Muhammad. Allahumma astur uyuba ummati sayyidina Muhammad. Allahumma astur uyuba ummati sayyidina Muhammad. Allahumma alif ma qulubina ya Allah bi barakati sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatin tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'il hajat wa tutahhirana biha min jami'is sayiat. وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم صل على روح سيدنا محمد في الأرواح وجسده في الأجساد وقلبه في القبور وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة.